Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilza Firmansyah Aulia, kelas 11 IPA 2. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis yang kami buat. Karya tulis ini berjudul Hubungan Antara Posisi Duduk dengan Prestasi Belajar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari karya tulis ini. Latar belakangnya di suatu lembaga pendidikan, keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil atau nilai yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar tersebut adalah prestasi siswa yang salah satunya dapat diukur dari nilai yang dicapai oleh siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa tak hanya dapat memberikan sesuatu yang positif dalam kegiatan belajar mengajar, tapi dapat juga memberi hambatan dalam proses pemahaman serta pembelajaran pada siswa. Setelah itu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan antara posisi duduk dengan prestasi belajar siswa. Selanjutnya, ini ada konstruktor variabel. Ada dua variabel yang ditulis di karya tulis ini. Pertama, variabel posisi duduk. Posisi duduk itu merupakan fasilitas yang dibutuhkan untuk dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dan harus sesuai dengan metode-metode yang digunakan dan disesuaikan dengan karakteristik dari setiap individu, baik secara kecerdasan, psikologis, dan biologis individu itu sendiri. Variabel kedua adalah prestasi belajar siswa, hasil yang dicapai oleh siswa dari proses belajar mengajar yang ia lakukan selama beberapa waktu berupa pengetahuan, nilai dan keterampilan yang dibuktikan melalui tes hasil belajar. Dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui prestasi belajar seorang siswa dilihat melalui hasil-hasil tes belajar yang telah dilakukan baik berupa angka maupun perubahan positif dari dalam diri siswa. Apakah hasilnya meningkat, menetap, atau menurun? Nah, selanjutnya, metode yang kami lakukan adalah metode penelitian. Metodenya adalah metode angket. Jenisnya, angket ini digunakan untuk memperoleh data perhubungan prestasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Berisi 15 pernyataan yang bertujuan untuk mencari adakah hubungan antara dua variabel yang di atas tadi. Tempat dan waktu yang kami lakukan untuk meneliti itu dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 Februari 2020. Selanjutnya, populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan tahun ajaran 2019-2020 dengan jumlah siswa 234. Pengambilan sampel ini diambil dari populasi terjangkau dengan teknik random sampling, pengambilan secara acak. Sampel yang terpilih tersebut representatif karena populasinya dianggap homogen sehingga sampel tersebut dapat mewakili ciri-ciri populasinya. Setelah itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini merupakan hasil angket yang telah diperoleh di tabulasi dalam tabel yang mendeskripsikan semua jumlah skor dari setiap responden, kemudian dibandingkan dari hasil angket variabel yang satu dengan yang lain. Oke. Nah, setelah mengambil dan menganalisis data, kita cari hasil penelitian. Hasil penelitian kami ada dua variabel. Pertama, hasil penelitian dari pengaruh posisi duduk, dan kedua hasil penelitian prestasi belajar mengajar. Nah, kita udah sampai ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari karya tulis tersebut adalah pertama, hasil angket pengaruh posisi duduk tertinggi berada di tingkat sedang yaitu 70%. Yang kedua, hasil angket prestasi belajar siswa tertinggi berada di tingkat sedang yaitu 50%. Yang ketiga, posisi duduk sebagai salah satu
faktor yang mendukung prestasi belajar berdasarkan presentasi yang disajikan. Dan terakhir, terdapat hubungan antara posisi duduk dengan prestasi belajar sehingga hipotesis A diterima dan hipotesis 0 ditolak. Saran kami bagi subjek adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat mengetahui dan memilih posisi duduk mana yang sesuai dan dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar untuk mendapat prestasi belajar yang diinginkan atau maksimal. Bagi guru diharapkan dapat mengatur posisi duduk mana yang sesuai untuk siswa tertentu untuk meningkatkan fokus dan prestasi belajar siswa yang sesuai pula dengan karakteristik dari masing-masing siswa. Bagi penelitian lain itu diharapkan dengan adanya data dan hasil penelitian ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melengkapi penelitian yang sedang dibuat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, walaupun masih banyak kekurangan yang saya sampaikan dalam